Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya anak-anak, bagaimana liburannya kemarin? Semoga liburannya menyenangkan dan sekarang anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat yang baru. Semoga anak-anak sekalian semuanya sehat, semuanya siap mengikuti pembelajaran, semuanya semangat dalam kegiatan pembelajaran hari ini, sehingga apa yang disampaikan Pak Fajrin dapat dicerna dengan baik, dapat diterima dengan baik, dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini seperti biasa, supaya kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini mudah, materinya diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah, sehingga anak-anak sekalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Fajrin. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Sikap Berani Nabi Soleh alaihi salam. Apa anak-anak? Sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran selesai, anak-anak sekalian diharapkan mampu: 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Soleh. Yang kedua, menunjukkan sikap berani sebagai wujud meneladani kisah Nabi Soleh. Yang ketiga, memahami pesan dari kisah Nabi Soleh. Yang keempat, menceritakan kembali kisah Nabi Soleh. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini dapat terwujud atau dapat dicapai, maka anak-anak sekalian diharapkan mengikuti atau memperhatikan materi yang disampaikan Pak Fajrin dari awal sampai akhir ya, dengan secara konsentrasi. Sebelum kita lanjutkan materi, Pak Fajrin ingin memberi pertanyaan dengan tujuan anak-anak sekalian biar ada semangat belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang pertama, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kisah Nabi Soleh? Pak Fajrin yakin di antara kalian pasti pernah mendengar kisah Nabi Soleh. Yang kedua, siapa di antara kalian yang tahu apa mukjizat dari Nabi Soleh? Yang ketiga, siapa di antara kalian yang tahu seperti apa azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Soleh? Kemudian, siapa di antara kalian yang tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Soleh sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang berjumlah 4 ini akan anak-anak dapatkan jawabannya apabila anak-anak memperhatikan materi yang disampaikan Pak Fajrin dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut. Kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah nabi yang diutus untuk kaum Tsamud. Nabi Soleh merupakan sosok yang jujur dan bijaksana. Beliau selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Nabi Soleh mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Kaum Tsamud menentang dakwah Nabi Soleh. Kaum Tsamud meminta Nabi Soleh untuk memperlihatkan mukjizat sebagai bukti bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Nabi Soleh mengajak kaumnya pergi ke gunung. Setelah kaum Tsamud
berkumpul di gunung, Nabi Solih memukul batu karang besar. Kemudian muncullah seekor unta betina yang gemuk serta dalam keadaan hamil yang keluar dari celah batu karang yang dipukul Nabi Soleh tadi. Mukjizat yang diperlihatkan Nabi Soleh tersebut tidak membuat hati sebagian besar kaum Tsamud beriman. Kaum Tsamud keras kepala dan tetap kafir. Kemudian mereka membunuh untanya Nabi Soleh. Dengan gagah berani Nabi Soleh menemui kaumnya, kemudian memberi peringatan kepada kaumnya agar segera bertaubat. Nabi Soleh memberi waktu selama 3 hari bagi kaumnya agar bertaubat. Kaum Tsamud berencana membunuh Nabi Soleh, tapi azab Allah mendahului rencana mereka. Kaum Tsamud akhirnya diazab oleh Allah dengan sambaran petir sehingga mereka bagaikan rumput yang kering. Nah, jadi kondisi kaum Tsamud setelah diazab oleh Allah itu seperti rumput yang kering, rumput yang kaku, warnanya kuning. Jadi kalau rumput kering itu ya seperti itu, rumput yang kering yang daunnya warnanya sudah tidak hijau lagi. Adapun keberanian Nabi Solih yang patut diteladani yang pertama adalah Nabi Solih berani menyeru kaum Tsamud yang kafir agar menyembah Allah. Nabi Solih berani menyuruh kaum Tsamud agar meninggalkan kebiasaan menyembah berhala. Nabi Solih berani menerima tantangan kaum Tsamud. Nabi Solih berani memberi peringatan kepada kaum Tsamud akan azab Allah. Jadi kita harus berani dalam perkara yang benar. Kita harus berani sebagaimana Nabi Soleh. Kita harus meneladani keberanian dari Nabi Soleh. Yang pertama, berani menyeru atau memberitahukan sesuatu yang benar, atau berani meluruskan sesuatu yang salah. Kemudian berani menyuruh kaum Tsamud agar meninggalkan kebiasaan buruk, yaitu menyembah berhala. Nabi Soleh juga berani menerima tantangan dari kaum Tsamud. Tantangannya apa? Yaitu Nabi Soleh ditantang Nabi Soleh ditantang kaum Tsamud untuk mendatangkan mukjizat sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar nabi. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh mendapatkan wahyu untuk memukul batu besar di sebuah celah gunung, maka muncullah unta betina yang gemuk lagi dalam keadaan hamil, sehingga dapat memproduksi susu yang banyak dan susunya itu mampu memenuhi kebutuhan orang sekampung. Nah, itulah keunggulan dari untanya Nabi Soleh. Nabi Soleh memberi peringatan kepada kaumnya akan azab Allah. Jadi sebelum Allah menurunkan azab, maka Nabi Soleh memberikan kesempatan bagi kaumnya supaya bertobat selama 3 hari. Tapi karena kaumnya keras kepala, maka justru kaumnya berusaha membunuh Nabi Soleh dengan harapan supaya azab Allah tidak jadi turun. Tapi karena kaum Tsamud itu menampakkan kejahatannya, tidak ada tanda-tanda bertobat, maka Allah murka kepada kaum Tsamud, sehingga Allah menurunkan azab pada kaum Tsamud, yaitu dengan disambar petir sebagaimana yang diceritakan tadi. Adapun kesimpulan dari kisah Nabi Soleh, yaitu yang pertama, Nabi Soleh merupakan utusan Allah yang memiliki akhlak mulia. Nabi Soleh diutus untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Allah mengazab kaum Tsamud karena sikap keras kepala mereka yang menolak dakwah Nabi Soleh, serta karena mereka membunuh unta Nabi Soleh. Yang keempat, kaum Tsamud diazab Allah dengan sambaran petir. Jadi pelajaran yang kita petik itu, kita tidak boleh keras kepala apabila kita diberi nasihat. Jadi apabila kita disuruh sholat, ya kita berangkat sholat. Pokoknya selama kita diajak kebaikan, kita tidak boleh keras kepala, kita tidak boleh menyombongkan diri. Jadi apabila ada orang tua atau anak
yang lebih muda dari kita memberi kita nasihat, ya kita dengarkan apabila nasihat tersebut berisi kebaikan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kita harus mau mendengarkan nasihat supaya kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meniru akhlak mulia dari Nabi Soleh. Jadi misalnya Nabi Soleh itu hendak menyelesaikan masalah, maka Nabi Soleh mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bermusyawarah. Nah, itulah kemuliaan akhlak, salah satu kemuliaan dari akhlak Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh ini berani berdakwah kepada kaum Tsamud dengan tujuan kaum Tsamud meninggalkan kebiasaan buruk mereka, yaitu kebiasaan menyembah berhala, dan kaum Tsamud diajak untuk menyembah Allah sebenar-benarnya sesembahan. Nah, itulah anak-anak pelajaran tentang keberanian Nabi Soleh. Semoga anak-anak dapat meneladaninya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Pak Fajrin dalam memberikan pembelajaran sehingga anak-anak kurang bisa memahami, maka Pak Fajrin mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.